Shalom buat kita semua. Saudara-saudaraku yang kekasih, pada hari ini kita telah memasuki pesta kedua peringatan turunnya Roh Kudus. Melalui peringatan hari ini, kita dimohon supaya semakin memperlihatkan kepribadian kita yang hidup oleh kuasa Roh Tuhan. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Dan murid-murid di Antioquia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Marilah kita memuji Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami masuk ke dalam gereja yang Engkau dirikan di dunia ini. Berilah Roh Kudus ke dalam hati kami, dan supaya kami mengaku bahwa Engkaulah sumber hidup kami, dan supaya kami bertaut dengan Engkau melalui iman yang benar itu, dan supaya kami dengan penuh sukacita memuliakan nama-Mu yang terpuji sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi.
Taurat Tuhan bagi kita pada pesta kedua peringatan turunnya Roh Kudus tertulis dalam Rom 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Marilah bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Ya Tuhan Allah, curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam nama Yesus Kristus, pada saat ini kami merasakan sukacita yang besar yang Engkau berikan kepada kami. Tetapi saat ini juga kami harus menghadapi pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir dari dunia ini. Ya Tuhan Allah, curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami. Ya Tuhan Allah kami yang Maha Kasih, kami merasakan akibat COVID-19 yang sedang terjadi. Rasa kebersatuan kami sudah semakin berkurang. Ya Roh Kudus, kiranya satukanlah selalu hati kami untuk saling menerima, juga saling mengasihi, seperti anggota tubuh Kristus yang kudus. Ya Tuhan Allah, curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, bukalah hati kami untuk selalu mau berharap kepadamu, supaya kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan melepaskan kami dari pergumulan yang sedang terjadi. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Amin. Janji Tuhan, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel bagi kita tertulis dalam Keluaran 35 ayat 30 sampai 35. Berkatalah Musa kepada orang Israel, "Lihatlah, Tuhan telah menunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang." Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang. Pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmiji dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Demikian isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Kau
kerajaan sorga, terima kasih Tuhan buat sukacita yang Tuhan berikan kepada kami hari ini. Kami bisa bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Satukan hati dan pikiran kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom buat kita semua. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang menjadi renungan buat kita pada hari Pentakosta kedua hari ini, tertulis dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 5. 1 Korintus 2 ayat 1 sampai ayat 5. Demikian firman Tuhan. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Paulus tinggal dan menginjili sekitar 18 bulan di Korintus. Di sana didapati banyak ahli-ahli filsafat, banyak orang-orang pintar secara intelektual. Mereka sangat suka berdebat, berpidato untuk menunjukkan kemampuan dan kehebatan mereka. Itulah membuat mereka sangat tinggi hati, terutama di zaman Paulus sudah muncul aliran Gnostik yang mendewakan pengetahuan. Bahkan mereka mengatakan bahwa keselamatan dapat diperoleh bila sudah memiliki pengetahuan. Keselamatan dapat diperoleh bila sudah memiliki hikmat. Karena itulah jemaat Korintus lebih suka mencari hikmat dunia ketimbang firman Tuhan. Sehingga bagi mereka salib Kristus adalah sebuah kebodohan. Tidak masuk logika. Karena itulah Paulus mengatakan bahwa mereka adalah manusia duniawi yang akan binasa. Tetapi justru Tuhan memilih orang-orang sederhana yang menurut ukuran dunia tidak berhikmat alias bodoh, untuk mempermalukan mereka yang menganggap diri pintar, karena mereka dengan rendah hati menerima salib Kristus sebagai jalan keselamatan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, di pasal
bicara tentang dirinya, bagaimana dia mengabarkan Injil di Korintus. Paulus menekankan bahwa dia tidak memberitakan Injil mengikuti hikmat duniawi. Dia tidak seperti orang-orang yang ada di Korintus tersebut, tetapi justru Paulus memberitakan firman Tuhan melalui Roh Tuhan. Isi khotbah Paulus tidak berdasarkan hikmat manusia. Bukan berarti Paulus orang yang tidak berpengetahuan atau tidak dapat berpidato. Paulus dididik dengan baik dalam pengajaran Yahudi. Paulus dibimbing oleh Gamaliel dari sekolah di Athena. Paulus mengenal sastra Yunani. Dia bisa berpidato dengan bahasa duniawi, tetapi Paulus tidak memakai itu. Kalau ia mau, ia dapat memperindah khotbah-khotbahnya dengan kata-kata mulut atau yang indah, tetapi tidak. Di dalam ayat 6 sampai ayat 7 dia berkata, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, tetapi yang kami beritakan adalah hikmat Allah. Yang dimaksud Paulus di dalam 1 Korintus 2 ayat 1 adalah bahwa dia tidak menjadikan semua kriteria tersebut sebagai sesuatu yang penting. Dia tidak mau menyandarkan pemberitaannya pada kemampuan retorika. Lalu mengapa Paulus tidak menggunakannya? Karena Paulus sadar bahwa dia sedang menyampaikan kesaksian Allah. Supaya orang mengetahui tentang Allah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hikmat dunia justru tidak dapat menyelami hal tersebut. Karena itulah Paulus memutuskan untuk tidak mengetahui apapun selain dari Kristus yang tersalib. Orang berhikmat biasanya menyelidiki apa yang ingin diketahui calon pendengar, agar materi yang disampaikannya diterima dan menyenangkan hati pendengar. Paulus tidak mengikuti hal tersebut. Bagi Paulus yang paling penting bukan apa yang pendengar ingin ketahui, tetapi apa yang paling penting mereka harus ketahui, yaitu Kristus yang tersalib. Walaupun berita ini merupakan batu sandungan dan kebodohan bagi pendengarnya, tetapi Paulus selalu menyampaikan dengan kuasa Roh. Dia tidak mau menyenangkan telinga pendengar dengan mengorbankan berita yang sangat penting, saudaraku.
Dan Paulus tidak menggunakan kemampuannya karena dia juga memiliki keterbatasan dan sangat takut dan gentar. Mengapa Paulus tidak menggunakan kemampuannya? Karena dia mau hanya mengandalkan kuasa Roh Kudus. Dia berkata, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh, seperti yang dikatakan dalam ayat 4. Dari sekian lama Paulus menginjili, di banyak tempat dia telah melihat kenyataan bahwa keberhasilan penginjilannya bukan karena kehebatannya, bukan karena kemampuannya, melainkan hanya karena Roh Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Paulus telah melihat bagaimana Roh Kudus bekerja di hati banyak orang sehingga mereka bertobat, sehingga mereka menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamatnya dan memiliki cara hidup yang dikehendaki Allah. Yang terakhir, dia tidak menggunakan hikmat dunia supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah, seperti dikatakan dalam ayat 5 tersebut. Paulus tidak mau iman jemaat Korintus bergantung pada hikmat manusia. Dia ingin iman mereka bergantung hanya kepada Yesus Kristus, sehingga mereka bisa terhindar dari bahaya memegahkan diri sendiri. Saudaraku yang terkasih, apa pesan nats ini bagi kita dalam perayaan Pentakosta hari ini? Semakin banyak orang Kristen yang ingin mendalami imannya. Mereka semakin rajin membaca Alkitab, mengikuti kebaktian-kebaktian, kegiatan-kegiatan kerohanian di tempat-tempat, juga mengikuti kursus Alkitab banyak. Itu sebuah hal yang kita puji dan harus kita dorong. Tetapi nats ini mengajarkan kita semua itu dapat kita lakukan dengan satu syarat utama, yaitu berilah dirimu dituntun dan dikuasai Roh Allah. Berilah akal dan rasiomu ditaklukkan Allah, dan membuka diri dan hatimu lebar-lebar dikuasai oleh Roh Tuhan. Hanya Roh Allah yang dapat memberi kita kebijaksanaan untuk memahami firman Tuhan, sehingga Allah dan firman tersebut menjadi kekuatan bagi kita. Saudaraku, pada saat ini kita diingatkan Paulus supaya kita senantiasa percaya kepada Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib dan bangkit dari kematian,
Kita juga disuruh untuk memberitakan tentang Kristus yang disalibkan itu. Dan orang percaya kepada kematian dan kebangkitan Kristuslah yang mampu untuk memberitakan Dia. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini, pada hari Pentakosta ini, marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan supaya kita dapat senantiasa memberitakan Dia dalam perjalanan hidup kita. Nats ini meyakinkan kita bahwa walaupun kita memiliki keterbatasan dan ketidakmampuan, itu tidak menjadi penghalang dan tidak boleh menjadi dalih untuk tidak terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Marilah kita melayani. Selamat melayani buat kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami memberikan hidup kami ini melayani Tuhan di dalam dunia ini. Supaya kami juga memberikan hidup kami dibimbing dan dituntun oleh Roh Kudus-Mu. Sehingga kami menjadi anak-anak terang yang membawa kedamaian, membawa terang di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, Engkau berkati semua jemaat-Mu. Engkau berkati semua pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. yang telah memberikan pemberian yang paling berharga bagi kita, yaitu Roh-Nya yang kudus, dicurahkan bagi kita umat yang hina ini. Kami berterima kasih ya Tuhan, juga kami memuji Engkau karena seluruh kebesaran dan keagungan-Mu yang telah nyata bagi kami. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan,
supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Selamat Pentakosta buat kita semua. Shalom. Selamat Hari Pentakosta Manita Satu.